Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Suryani. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pengertian perkembangan agama pada anak usia dini. Berbicara mengenai agama adalah hal terpenting dalam kehidupan. Agama merupakan pedoman hidup karena di dalamnya terdapat nilai-nilai penting yang menjadi fondasi keyakinan dalam kehidupan seseorang. Perkembangan agama pada dasarnya sudah ada pada setiap manusia sejak ia dilahirkan. Potensi ini merupakan dorongan seseorang untuk mengabdi kepada Sang Pencipta. Dalam terminologi Islam, dorongan ini dikenal dengan bidayat adiniyat, yang berupa benih-benih keberagamaan yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Dengan adanya potensi ini, manusia pada hakikatnya memiliki agama. Keberagamaan merupakan faktor bawaan manusia, dan untuk perkembangan selanjutnya sepenuhnya tergantung dari pembinaan nilai-nilai agama oleh orang tua. Keluarga merupakan pendidikan dasar bagi anak-anak, sedangkan lembaga pendidikan hanyalah sebagai pelanjut dari pendidikan di rumah. Perkembangan keagamaan anak banyak dipengaruhi oleh orang tua. Orang tua senantiasa memberikan perhatian serta contoh dalam melakukan ritual keagamaan, seperti melaksanakan sholat, mengaji, berpuasa, dan lain sebagainya. Dengan contoh yang baik, maka anak akan berpikir untuk meniru perilaku yang dilakukan oleh orang tuanya. Kasih sayang dan perhatian yang cukup akan mempengaruhi perkembangan anak dalam kehidupan bermasyarakat yang akan datang. Mereka akan tumbuh menjadi anak yang aktif dalam hal positif seperti berkata jujur, suka menolong, sopan santun terhadap orang lain. Ini tahu gerakan apa, Zulfa? Ini sedang apa ya? Sedang wudhu. Sedang apa? Wudhu. Nih ada gerakan-gerakan wudhu. Yang pertama, sedang apa ini ya? Mencuci tangan. Lalu yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, berkumur dan membasuh hidung. Lalu ini apa? Hidung. Ini membasuh hidung, kumur dan membasuh hidung. Lalu ini kenapa? Mencuci. Betul. Dibuang. Kumur dibuang 3 kali. Kumur lagi dibuang 3 kali ya. Lalu ini sedang apa? Mencuci tangan sampai sikut 3 kali juga. Tangan kanan dan tangan kiri. Betul sekali. Lalu ini apa? Membasuh, mengusap kepala ya, sebagian kepala 3 kali. Lalu selanjutnya membasuh telinga. Lalu ini yang terakhir, membasuh kaki atau mencuci kaki. Dan ini yang terakhir adalah berdoa selesai wudhu. Kita tepuk wudhu dulu yuk. Yuk, ikuti ya. Tepuk wudhu. Ulangi Din. Kita tepuk wudhu ya Zulfa ya. Yuk, tepuk wudhu. Baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur. Mana kumurnya? Kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku. Kepala, mana kepalanya? Kepala dan telinga. Telinganya mana? Telinganya mana? Telinga. Membasuh 2 kaki. Lalu apa ini? Doa. Amin. Lalu kita baca doa setelah wudhu ya. Kecerdasan jiwa beragama pada anak-anak dibagi menjadi 3 bagian. 1. The fairy tale stage atau tingkat dongeng. Pada tingkatan ini dialami oleh anak berusia 3-6 tahun. Konsep mengenai Tuhan lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosional anak. Hubungan emosional yang diwarnai kasih sayang dan kemesraan hubungan dengan orang tuanya yang akan menimbulkan proses penghayatan dan peniruan yang secara tidak sepenuhnya disadari oleh anak.
Orang tua merupakan tokoh idola bagi si anak, sehingga apapun yang diperbuat oleh orang tua akan ditiru oleh anaknya. Anak akan menghayati Tuhannya lebih dari pemuas keinginan dan hayalan yang bersifat egosentris, yaitu pusat segala sesuatu bagi dirinya sendiri, kepentingan, keinginan, dan kebutuhan-kebutuhan dorongan dari biologisnya. Ketika anak disuruh berdoa, maka ia akan meminta untuk diberi kue, permen, coklat yang bersifat secara tercapai dan terpenuhi. Dan pengalaman keagamaan anak tidak lepas dari sifat dan tingkah laku dari orang tuanya sendiri. 2. The realistic stage atau tingkat kenyataan. Pada masa ini, ide tentang ketuhanan sudah mencerminkan konsep-konsep yang berdasarkan atas realistis atau kenyataan. Konsep ini timbul melalui lembaga-lembaga keagamaan yang telah diikuti oleh anak sehingga mereka mendapatkan pengarahan tentang Tuhan lebih banyak. Dengan bertambahnya umur, pemikiran yang bersifat tradisional beralih pada nilai wujud atau eksistensi hasil pengamatannya. Pemikiran terhadap Tuhan semakin menuju kepada kebenaran yang diajarkan oleh pendidiknya. Tanggapan terhadap Tuhan kini berubah bahwa Tuhan sebagai Sang Pencipta dan Pemelihara, Tuhan tidak hanya menciptakan dirinya, melainkan menciptakan alam semesta yang melimpahkan rahmat-Nya untuk seluruh makhluknya. 3. The individual stage atau tingkat individu. Pada umur 6-12 tahun, perhatian anak yang tadinya tertuju pada dirinya sendiri, kini semakin tertarik dengan dunia luar atau lingkungan sekitarnya. Ia berusaha menjadi makhluk sosial dan mematuhi aturan-aturan, tata krama, sopan santun, dan tata cara bertingkah laku sesuai dengan lingkungan rumah dan sekolahnya. Bentuk dan sifat agama pada diri anak dibagi atas A. Unreflektif atau tidak mendalam atau tanpa kritik. Kebenaran yang anak-anak terima tidak begitu mendalam, cukup sekedarnya saja dan mereka sudah puas dengan ketenangan yang kadang-kadang kurang masuk akal. B. Egosentris. Sifat egosentris ini merupakan sifat yang ditonjolkan oleh anak yang lebih condong ke arah kepentingannya saja. Sebagai contoh, anak yang beribadah dan berdoa untuk meminta kebutuhan yang mereka inginkan, seperti meminta mainan, makanan yang mengarah untuk kepuasan dirinya. C. Anthropomorphis, yaitu konsep anak mengenai kebutuhan pada umumnya, berasal dari pengalamannya di saat ia berhubungan dengan orang lain. Pertanyaan mereka mengenai bagaimana dan mengapa biasanya sudah mencerminkan usaha untuk menghubungkan penjelasan religius yang abstrak dengan dunia pengalaman yang masih bersifat subjektif dan konkret. D. Verbalis dan ritualis. Kehidupan keagamaan anak sebagian besar tumbuh bermula secara verbalis atau ucapan. Mereka menghafal secara verbal kalimat-kalimat keagamaan dan selain itu pula dari amalia yang mereka laksanakan berdasarkan pengalaman menurut yang diajarkan kepada mereka. E. Imitatif. Tindakan keagamaan yang dilakukan oleh anak-anak adalah merupakan hasil dari meniru atau meneladani. Dalam hal ini, anak paling banyak meniru orang tua dalam melaksanakan ritual keagamaan, seperti sholat dan mengaji adalah aplikasi dari penglihatan yang mereka lihat dari perilaku orang tuanya. Sifat meniru inilah yang menjadi modal positif dalam pendidikan keagamaan anak. F. Rasa heran. Rasa heran dan kagum merupakan tanda dan sifat keagamaan pada anak. Berbeda dengan rasa heran pada orang dewasa, rasa heran pada anak belum kritis dan kreatif. Mereka hanya kagum pada keindahan lahiriah saja. Untuk itu, anak masih perlu bimbingan dan perhatian dari orang tua dan juga guru. Secara umum, tujuan pengembangan nilai agama pada diri anak adalah meletakkan dasar-dasar keimanan dengan pola takwa kepadanya dan keindahan akhlak. Cakap, percaya pada diri sendiri, serta memiliki kesiapan untuk hidup di tengah-tengah dan bersama-sama dengan masyarakat untuk menempuh kehidupan yang diridhoinya. Adapun tujuan khusus pengembangan nilai agama pada anak-anak usia prasekolah yaitu mengembangkan rasa iman dan cinta terhadap Tuhan, membiasakan anak-anak agar melakukan ibadah kepada Tuhan, membiasakan agar perilaku dan sikap anak didasari dengan nilai-nilai agama, membantu anak agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan. Perkembangan keagamaan anak memiliki indikator sebagai berikut. A. Anak bisa membedakan perbuatan baik dan buruk. B. Anak merasa segala perbuatannya diawasi oleh Allah. C. Anak dalam beribadah mulai sungguh-sungguh seperti melaksanakan sholat, puasa, mengaji, dan berdoa. D. Interaksi dan sosialisasi dengan lingkungan mulai tampak. Sopan santun dan tingkah laku mulai berkembang.